Selamat datang kembali di Wonosobo dan selamat datang di Kampung Manglongsari. Kalau lewat jalan ini jadi ingat dulu waktu sekolah ya, sering main ke sini karena di sini ada penyewaan buku komik, novel, komik anak-anak itu ya. Tapi sekarang masih ada enggak ya? Oh, ternyata masih ada, tapi sama jualan yang lainnya juga. Kalau dulu rame banget tuh waktu pulang sekolah dan belum ada jualan kelontongnya juga sih. Dulu beneran menyewakan buku komik, buku novel itu untuk biasanya yang suka pinjem itu anak-anak sekolah itu. Ngomong-ngomong soal masa lalu, dulu Wonosobo juga punya kenangan yang kurang mengenakan ya, punya sejarah yang tidak bagus itu. Sebagai kabupaten yang berada di kaki Gunung Sindoro Sumbing, Wonosobo itu mempunyai hawa yang sejuk ya, iklim yang sejuk dan mempunyai pemandangan yang indah. Tapi dulu kenangan akan Wonosobo itu di mata orang lain ya, maksudnya di mata orang yang bukan penduduk asli Wonosobo itu ada kurang bagusnya. Karena dulu Wonosobo itu adalah sarang preman, kota preman yang ditakuti di Jawa Tengah. Dan memang sebelum tahun 2010-an praktek premanisme ini sangat umum terjadi di Wonosobo ya, bahkan terkenal sampai ke luar daerah. Bahkan kalau orang Wonosobo keluar daerah ya, untuk entah untuk kerja atau untuk sekolah, terus ditanya asalnya dari mana. Kalau bilang dari Wonosobo, kebanyakan orang-orang pasti bilang gini, oh Wonosobo yang banyak premannya itu ya. Sehingga bisa dikatakan predikat sebagai kota preman, sarangnya preman, kota preman yang ditakuti itu sudah identik dengan Wonosobo. Padahal kalau tinggal di Wonosobo sendiri ya, nggak terlalu merasakan identitas kayak gitu, tuh tidak terlalu terasa gitu. Dan kenyataannya memang pada sekitar tahun 2004 sampai 2010 ya, menurut catatan majalah Tempo, angka kriminalitas hingga kerusuhan antar kampung di Wonosobo ini cukup tinggi sehingga membuat para investor takut masuk ke Wonosobo. Ini lagi beli kembang tahu sebungkusnya Rp5.000.
Wonosobo yang identik dengan konflik kekerasan antar kelompok preman adalah Desa Binangun yang ada di Kecamatan Kertek dan Kalianget yang ada di Kecamatan Wonosobo. Kedua kampung ini udah kayak Tom and Jerry. Tapi kalau Tom and Jerry kadang-kadang akur juga ya. Tapi kedua kampung ini beneran gak pernah akur. Adanya bentrok melulu, menimbulkan kerusuhan dan keresahan masyarakat. Dan kenapa Wonosobo identik dengan premanisme, terutama dua kampung itu ya, Kampung Binangun dan Kalianget. Ini dicatat dalam tesis yang berjudul Regenerasi dan Reproduksi Kekerasan, kajian atas konflik dua desa di Wonosobo pada tahun 2005 yang dicatat oleh Dr. Yuli Utanto. Ini menyebutkan bahwa bersumber dari kedua desa ini banyak yang warganya berprofesi sebagai kusir tukar di terminal pasar induk ya, dan kesamaan itu ternyata sempat menyulut konflik karena berebut penumpang. Nah, dari konflik kecil itu gara-gara berebut penumpang pada akhirnya berkembang menjadi konflik yang lebih besar disertai tindak kekerasan antar penduduk. Dan karena pekerjaan sebagai kusir tukar ini kan diwariskan kepada anak cucu ya, diwariskan turun-temurun, maka konflik kekerasan pun juga ikut diwariskan turun-temurun juga. Dan dikutip dari berbagai sumber, orientasi tindak kekerasan ini tidak sekedar materi, melainkan upaya untuk mempertahankan identitas kelompok. Oke, di sana Bi. Sekarang kita berjalan kembali. Aku kembali kita bisa jaga kesehatan ya. Sehingga pada tahun itu Wonosobo pun identik dengan daerah yang kurang aman karena premanismenya yang begitu terkenal sampai keluar daerah. Itu memalukan banget ya. Bahkan banyak yang malu mengaku sebagai orang Wonosobo karena ya itu tadi, begitu terkenalnya premanisme di Wonosobo. Termasuk yang ngomong ini juga kadang juga malu juga. Sebenarnya banyak juga upaya dari pihak pemerintah ya untuk meredam premanisme ini supaya Wonosobo kembali menjadi kota asri bukan kota preman. Seperti contoh, banyak yang bercerita salah satu bupati di Wonosobo ini untuk meredam premanisme, para preman ini dimasukkan ke kabupaten semua. Jadi beliau waktu bekerja sekalian ngomong para preman ini supaya para preman ini tidak berkeliaran dan membuat kerusuhan. Dan ada juga yang mendapatkan tips dari Presiden Gus Dur, presiden yang menjabat pada waktu itu, untuk membuat kuburan-kuburan menjadi bagus. Sebenarnya Bapak Bupati itu ya kurang paham ya kenapa disuruh membuat kuburan-kuburan itu menjadi bagus. Tapi ternyata hasilnya banyak sekali
para preman ini yang insaf karena mereka bilang ingat mati. Kalau ingat mati pasti ingat Tuhannya ya. Kalau ingat Tuhan pasti ingin memperbaiki perbuatannya sekelam apapun sejarah di masa lalunya. Dan Bapak Bupati juga mengkondisikan para preman ini dengan cara yang manusiawi ya. Para preman ini tidak dibuang kecuali melanggar hak orang lain, tetapi dirangkul ya, dan dilibatkan dalam kegiatan keagamaan. Dan memang faktor agama ini ya, karena sering diajak dalam kegiatan keagamaan adalah salah satu faktor mengapa banyak preman tidak lagi menjadi tokoh penggerak kejahatan di Wonosobo. Sehingga terlepas dari nama besar masa lalu, sekelam apapun kehidupan di masa lalu, ketika menjadi preman, banyak orang yang dulu melakukan kejahatan ya sebagai preman, sekarang justru menjadi pribadi yang gemar melakukan kebaikan atau beribadah secara intens. Sehingga identitas Wonosobo ya sebagai kota preman yang ditakuti secara perlahan-lahan mulai memudar, dan Wonosobo sekarang beneran terkenal sebagai kota asri, aman, sehat, rapi, indah ya, bukan sebagai kota preman yang ditakuti lagi. Dan sekarang banyak orang Wonosobo yang sudah tidak malu lagi mengaku sebagai orang Wonosobo, bahkan bangga terhadap tanah kelahiran ini ya, kota tercinta Wonosobo. Dan atas dasar kebanggaan itulah channel ini akhirnya sekarang ada. Dan kalau masih kayak dulu ya, terkenal karena sisi negatifnya sebagai kota preman yang ditakuti, mungkin channel ini nggak akan pernah ada. Ya, demikianlah pembahasan singkat tentang sejarah Wonosobo yang pernah menjadi kota preman yang ditakuti. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton.